Selalu ada hikmah. Alhamdulillah kali ini Koko juga ngajak sosok yang inspiratif yang mengenalkan Arsa kepada dunia horseback archery ini, yaitu ayah kandungnya sendiri, Bapak Sunario Adiatmoko. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Oh, ini ayah ya, Ya. Insya Allah. Awalnya gimana, Pak, sampai akhirnya diajak untuk dilatih panah berkuda sampai yang dilatih ke Padang itu? Ya, jadi kita ini kan orang tua, anak kita ini kan Gen Z ya. Gen Z. Jadi saya termasuk orang tua yang risau. Allah itu kan kasih anugerah mesin terhebat sama anak kita sejak lahir. Lebih hebat dari komputer ya, namanya panca indera. Betul. Tapi dunia modern, dunia digital itu mulai menepikan fungsi itu. Iya. Karena sekarang anak-anak kita megang gadget, makanan nyampe depan rumah. Betul. Ya kan? Jadi insting itu terbunuh gitu. Nah, akhirnya saya berpikir di era modern ini kegiatan apa yang bisa memfungsikan mesin terhebat dari Allah itu dengan baik. Kemudian saya mencoba riset, saya googling, saya cari segala macam. Saya menemukan olahraga yang keren menurut saya di 2016 lah. 2016 saya melihat orang memanah di atas kuda, Mongolia, Asia Tengah kan tradisinya kuat tentang itu kan. Nah disitulah akhirnya saya berpikir, oh anak saya harus belajar ini. Akhirnya saya memilih tentang panahan berkuda itu adalah lebih kepada edukasi pendidikan, bagaimana ini akan menjadi instrumen untuk pendidikan tadi itu, leadership, ya kan, kemudian memfungsikan mesin terhebat dari Allah itu, sehingga anak-anak kita punya keberanian untuk membangun visi masa depan. Nah kemudian mungkin Arsa adalah generasi awal-awal yang mengembangkan ini di Indonesia. Iya ya. Kemudian Arsa adiknya Arum, Nazlus, kemudian ya sekarang di Indonesia bertumbuh dan HBA ini di seluruh dunia adalah barang baru. Jadi sesuatu olahraga yang baru yang dikembangkan. Kalau di Asia Tengah itu budaya ya. Budaya. Kemudian kalau Eropa itu kan karena pusat peneliti. Jadi mereka itu belajar panahan berkuda itu prinsip dasar buku bacaannya namanya Saracen Archery. Saracen Archery itu buku panahan Arab. Iya, jadi sebenarnya kan, ya, sebetulnya, cuma mereka kan meriset lebih detail. Nah, akhirnya saya kirim anak-anak saya, dia pernah belajar ke Korea, dia belajar ke Turki, puncaknya mau nggak mau kita belajar ke Eropa. Betul. Nah terakhir kita belajar ke Hungaria karena ada master kita itu gurunya para pemegang rekor dunia. Gitu. Dan kita belajar di situ, akhirnya kita nyetel semua dan sekarang kita punya sistem pendidikan panahan berkuda sendiri yang baik sehingga kita bisa memetakan kapan kita kompetisi dan di level mana gitu. Jadi kalau kita keluar negeri kita udah ngitung lawan kita siapa, kita persiapkannya di mana, jadi udah kita hitung semua gitu. Jadi kita maksudnya nggak pergi kosongan gitu. Jadi kita ukur dan sekarang ya atas izin Allah, kemudian Arsa di regulasi Federasi Internasional itu menempatkan Indonesia peringkat atas Asia. Jadi horseback archery ini di Asia itu sementara ini grade tertingginya adalah Indonesia yang dipegang Arsa. Dan tahun ini orangnya. Dan tahun ini kita ingin mencoba untuk bisa mencapai pada grade ke-9. Kalau grade 9 udah puncak tuh. Artinya kita sudah setara dengan teman-teman di Eropa. Nah, kalau di Indonesia sendiri di kita sparring yang kita jadikan istilahnya lawan lah, yang sepadan itu Prancis. Karena Prancis yang sekarang ini pegang, tetapi tahun ini persaingan akan dibawa ke Hungari. Jadi di situ ada International Championship, itu para pemegang rekor dunia akan dikumpulkan dengan terbatas. Kalau tidak salah hanya 30 pemanah berkuda terbaik dunia. Dan ada 2 undangan untuk Asia ya. Asia itu tetap kita lagi. Jadi ada Arsa, satu lagi ada junior namanya Ryan. Jadi muridnya Arsa juga. Nah, jadi kita akan kompetisi di Hungaria pada tahun ini. Setelah itu kemudian ke Rusia, ke Prancis, dan di Indonesia tahun ini karena prestasi-prestasi kita itu akhirnya kita ditetapkan oleh Federasi Internasional sebagai host tuan rumah dari pelaksanaan World Kid Championship. Nanti ya yang gitu, begitu. Masya Allah. Bahkan kalau kita ngelihat ke hadis ya, kita tahu nanti ada yang namanya Malhamah Al-Kubro, pra akhir zaman. Teknologi nggak ada lagi, semuanya kembali ke pedang, panah, dan juga kuda. Nggak ada lagi tank baja dan lain-lain, roket rudal. Dan juga disebutkan sebagai 3 perbuatan yang tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Melatih hewan tunggangan dan juga melesatkan anak panah. Walaupun yang ketiga bersenda gurau dengan istri ya. Masya Allah. Perlu berapa lama itu latihannya sampai akhirnya siap ikut lomba? Dan
ininya, rangkaiannya dari yang di Padang itu nyari lombanya sendiri daftar atau ada undangan atau gimana? Kita biasanya ada undangan. Jadi pertama lokal dulu dong di Indonesia. Ya lokal. Dulu, ya? Kita lokal 2019 kita ada kompetisi di Indonesia, kemudian kita ikut kompetisi di pertama di batu Turki, loncatannya kemudian setelah Indonesia, Turki dulu. Turki kemudian ke Iran, setelah Iran kemudian kita ke Polandia, kemudian kita ke Perancis, kemudian ke Rusia. Nah puncaknya sebenarnya ARSA itu di Rusia, Ustaz. Waktu 2023. Apa istilahnya kejuaraan paling tingginya levelnya gitu? Jadi puncak hype-nya dia itu di Rusia, karena di Rusia itu dia kompetisi di overall class. Jadi nggak ada kelas junior senior. Oh, jadi yang junior dia saja, dan 3 kategori itu dia menangkan semua gitu. Dia menangkan semua, kemudian dia menjadi juara umum dan dapat trofi Saint George. Saint George itu kalau jadi eventnya itu Saint George Cup. Ya, jadi nah setelah itu kemudian dia dapat hadiah appreciate untuk belajar namanya Zikitovka. Zikitovka itu permainan senjata pedang dan tombak di atas kuda. Jadi lebih canggih lagi. Dia dilatih 3 dia dilatih 3 hari dan hari keempat dia suruh ikut kompetisi di alun-alun di Moskow. Gitu. Dan di 1 kategori dia dapat podium. Nah, setelah itulah kemudian di Indonesia mulai kita kenalkan namanya tent pegging, bermain tombak, bermain pedang, begitu, dan kita bagian dari federasi itu. Masya Allah. Jadi dia penderitaannya banyak. Tapi untuk anak Indonesia lah kira-kira. Masya Allah. Tapi jadi Masya Allah waktunya habis semuanya untuk manfaat dan bahkan juga mengharumkan negeri kita. Nih, pemirsa penasaran? Kita aja belum pernah keliling Eropa ini, Masya Allah beliau udah dijajal semuanya dan kesana nggak cuma jalan-jalan, tapi jadi prestasi mengharumkan negara, agama, bangsa, dan negerinya. Keren banget. Penasaran dengan kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Saya masih di peringkat 11 dunia. 11 dunia, tapi 1 di Asia. Pengen ningkatin level lagi di dunia jadi peringkat nomor 1. Bismillah ya, luar biasa.